Hari ini kita akan belajar lebih dalam kenal Tuhan. Kenapa selama ini kita cari Tuhan? Kenapa selama ini kita beribadah? Apa sih sebenarnya tujuannya? Kenapa kita rajin dengar khotbah? Tujuannya, ujungnya itu seperti apa? Apa hanya sekedar kita pingin diberkati, pingin terkenal, pingin memiliki segala sesuatu, karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, membuka jalan, memberkatin pekerjaan kita, atau kita sekedar pingin nanti mati tidak masuk neraka? Apa sebenarnya tujuan hati kita? Setelah kita kenal Tuhan, setelah kita ngalami Tuhan, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ini apa sebenarnya tujuan? Apa benar motivasi hati kita ini sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Pingin Tuhan, pingin ngalami Tuhan, pingin bergaul dengan Tuhan. Kalau selama ini kita dengar banyak khotbah, pengajaran, ikut ibadah, apa sebenarnya? Yang di dalam hati kita itu apa sebenarnya? Apa sungguh-sungguh pengen ngalami Tuhan? Harusnya semakin hari kita kenal Tuhan, semakin motivasi yang di dalam kita semakin dimurnikan. Semakin dimurnikan. Sehingga kita semakin hari didapatin layak berkenan di hadapan Tuhan. Dari semuanya yang kita lakukan dan kita kerjakan ini, semakin didapatin layak berkenan di hadapan Tuhan. Di Kolose pasal yang pertama mulai ayat yang ke-10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Hidup kita itu harusnya semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena kecenderungan manusia pingin terlihat layak di hadapan orang lain. Pingin terlihat benar, terlihat sukses, terlihat kaya, diberkati, hidup romantis dan bahagia. Pingin terlihat di hadapan manusia. Yang kita kejar bukan pingin terlihat segala sesuatu di hadapan manusia harusnya. Yang kita kejar ini harusnya layak di hadapan Tuhan. Saya mau ngomong dari hati ke hati. Harusnya setiap hari, dari semua yang kita kerjakan ini layak di hadapan Tuhan. Apakah benar kita ini setiap mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Atau kita hanya ngejar dihormatin orang lain, ngejar pengakuan, ngejar apapun lah labelnya, tapi bukan untuk Tuhan. Hanya untuk sekedar untuk diri kita sendiri. Kita pakai bungkus atas nama Tuhan, tapi sebenarnya fokusnya bukan Tuhan, tapi fokusnya pada diri sendiri. Kalau kita ini seperti itu, artinya kemurnian hati kita itu tidak benar-benar murni. Masih tercemar dengan keinginan daging dan hawa nafsu. Harusnya semakin hari, semakin kita didapatin layak di hadapannya. Kalau layak di hadapan Tuhan, artinya Tuhan senang. Tuhan lihat ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita. Jangan hanya sekedar mengejar pengakuan. Kalau kita dikejar pengakuan orang lain, pingin diakuin, pingin itu, capek hidup kita. Kita akan jadi orang Kristen yang lelah, coba nyenengin orang lain. Coba kelihatan berpenampilan baik di hadapan orang. Coba pingin terlihat kudus di hadapan orang. Coba terlihat kaya di hadapan orang. Kita jadi orang yang penuh dengan tipu daya. Lelah hidupmu nanti ujungnya. Kita harus transparan di hadapan Tuhan. Dari semua tindakan, kelakuan, sikap, perbuatan kita harus transparan di hadapan Tuhan. Dan tujuannya satu, untuk menyenangkan hati Tuhan dan layak di hadapan Tuhan. Bukan untuk yang lain. Hari ini kita mau lihat sampai kedalaman batin kita. Saya sering kali ngomong, kita lihat sampai kedalaman batin kita. Kita mau lihat, benar enggak Tuhan, hatiku ini segala sesuatu yang kukerjakan untuk mempermuliakan namamu. Atau sekedar aku mengejar pengakuan orang lain. Atau sekedar aku ingin memuaskan hatiku dan hasratku sendiri. Hari ini kita mau belajar fokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kita layak di hadapannya. Serta berkenan kepadanya. Berkenan levelnya lebih dalam lagi. Sehingga apa yang kita kerjakan ini didapatin, oh ya surga itu senang. Surga itu bersuka cita. Dari semua apapun, hal sekecil apapun yang kita lakukan, hal sekecil apapun yang kita kerjakan, surga itu melihat, oh ini loh orang yang berkenan.
Karena tujuan dari apa yang kita kerjakan, tujuan dari semua apa yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Hanya belajar. Kalau kita nih mengerjakan segala sesuatunya, step by step kita belajar untuk menyenangkan Tuhan, kita akan menjadi orang yang hati-hati. Ketika kita ngomong, kita akan berhati-hati sekali. Kita akan belajar berbicara tepat, tidak serampangan, tidak sembrono, tidak merendahkan, tidak menyakitin orang lain. Karena mulut kita kalau kita berbicara tepat, dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain. Orang yang sedang terikat akan terlepas. Seorang yang sedih akan terhibur dengan perkataan kita, dengan ucapan kita. Ketika kita berkata-kata, kita semakin hati-hati. Ketika kita bertindak pun semakin hati-hati. Karena apapun yang kita lakukan, dari semua tindakan kita, ujungnya satu hari nanti kita sendiri akan menuainya. Kalau hari ini kita mau belajar bertindak, ya, hati-hati. Kita ngambil keputusan hati-hati. Karena yang kita utamakan sekarang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tindakan saya ini Tuhan senang apa enggak? Keputusan saya ini Tuhan diuntungkan apa tidak? Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya kerjakan ini Tuhan dimuliakan apa tidak? Kita menjadi orang yang sangat bijaksana sekali loh. Memakai waktu, keadaan. Kita akan bijaksana sekali mengendalikan hati kita dengan tepat. Kita akan sangat bijaksana sekali menguasai hati kita dengan tepat. Sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita nggak mau jadi orang yang serampangan. Kita nggak mau jadi orang yang sembrono. Karena hidup kita harus layak di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala hal. Dalam segala hal. Apapun itu. Apapun yang Tuhan percayakan hari ini sama Bapak Ibu. Profesi, jabatan, pekerjaan, atau apapun juga. Kita belajar terus didapatin supaya berkenan di hadapan Tuhan. Kita nggak akan melakukan segala sesuatu yang sembarangan dan sembrono lagi. Kita akan bertindak hati-hati. Kita akan bersikap hati-hati sekali. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Pekerjaan kita ada buahnya. Kita bekerja di kantor, ada buahnya, ada hasilnya. Orang merasakan Tuhan melalui hidup kita. Karyawan kita, sopir kita, pembantu kita bisa merasakan Tuhan melalui hidup kita. Bos kita pun bisa merasakan Tuhan. Kalau dia nggak percaya Tuhan, dia bisa melihat Tuhan. Karena hidup kita menghasilkan buah, ada kesabaran, pengendalian diri, ada tanggung jawab. Kita kerjakan untuk sepenuh hati untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita bukan menjadi orang Kristen yang ceroboh dan serampangan lagi. Hidup kita semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita menghasilkan buah, dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang, terutama orang di sekeliling hidup kita. Mereka bisa melihat real, ada manifestasi Tuhan yang ada dalam diri kita. Ada manifestasi Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Hidup kita semakin menjadi berkat karena hidup kita memberikan buah. Memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bayangkan, kalau hidup kita ini jadi berkat, kita nggak jadi batu sandungan. Hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kamu di kantor orang bisa melihat hal berbeda loh. Yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Kalau kita dilihat berbeda, ya otomatis bosmu akan memberikan kemudahan, kemurahan, bahkan gajimu akan dinaikkan. Tapi kalau jadi karyawan aja udah sembrono, kerja telat, hidup sembarangan, nggak ada tanggung jawabnya, pulang paling cepat, bagaimana engkau ingin diberkatin Tuhan? Apalagi kerjanya malas, nggak ada tanggung jawabnya, ngomong serampangan, sembrono, tapi pingin diurapin Tuhan, pingin diberkatin Tuhan. Banyak orang itu mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi dia nggak mau melakukan lebih. Kalau kita nggak pingin hasil lebih, ya kita harus melakukan hal yang lebih. Tapi kalau kita pengen hasil yang lebih, tapi kita melakukan hal yang biasa-biasa saja, sampai rambutmu warnanya biru, tidak akan terjadi apa-apa. Justru akan tambah kacau dan berantakan hidupmu. Kalau kita pengen hidup kita menghasilkan sesuatu yang lebih, memberi buah, menjadi dampak bagi banyak orang, hidup kita harus
hidup benar-benar yang didedikasikan untuk Tuhan. Dari semua ucapanmu, tindakanmu, sikapmu, keputusanmu hanya untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Orang kalau semakin dewasa, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dia semakin rendah hati, dia semakin tenang, gak banyak bicara. Dia semakin pintar mengamati, tapi jarang berkata-kata. Dia belajar dari kesalahan orang lain, dia belajar dari kegagalan orang lain. Tetapi orang yang bodoh, orang yang sok pintar, orang yang sok hebat, orang yang merasa tahu segala sesuatu, bahkan merasa benar, merasa hebat, merasa pintar, dia akan guruin orang lain. Dia akan merasa tinggi di atas orang lain, dan dia gampang merendahkan orang lain. Kalau orang udah merasa benar ini biasanya susah dinasihatin, susah ditegur, keras kepala, sombong, angkuh, belagu, karpe dewe, seenak perutnya sendiri. Orang-orang model begini ya jangan berharap tambah hari tambah diurapin Tuhan, tanpa memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Jangan pernah ada dalam diri kita itu meninggikan diri, menyombongkan diri dalam hal apapun juga. Hari ini kalau kita punya berkat, punya mobil bagus, rumah bagus, jabatan tinggi, punya usaha, pekerjaan, penghasilan yang baik, dan Tuhan berkati luar biasa, itu bukan karena kekuatan, kegagahan kita. Itu kasih karunia Tuhan. Itu berkat dititipkan surga supaya kita bisa mengelola dengan baik. Harusnya kita semakin rendah hati, karena tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi nggak perlu kita meninggikan diri, menyombongkan diri. Lu lihat nih pencapaianku, lihat nih apa yang pernah aku lakukan dan aku perbuat, lihat nih apa yang aku miliki hari ini. Kalau kita udah angkat kepala, busungkan dada, dan menyombongkan diri, artinya kejatuhanmu semakin dekat. Engkau tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, engkau mencerminkan kemuliaanmu sendiri. Ujung hidupmu akan jatuh dan hancur. Karena kecenderungan manusia kita ini, manusia daging kita ini pingin sombong. Kenapa sih kok kita ini pingin sombong, meninggikan diri di antara orang lain? Karena kita ini haus penghargaan, kita ini haus penghormatan. Supaya orang lain hormatin, supaya orang lain akui, supaya orang lain tuh melihat nih, lihat nih semua yang ku kerjakan dan lakukan. Nggak perlu, kita ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk dapat pujian manusia, bukan untuk mendapat pengakuan manusia. Kalau kita ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan ketulusan dan kemurnian hati, Tuhan otomatis berkati, Tuhan otomatis tinggikan, Tuhan otomatis promosi. Tanpa kita mempromosi diri, Tuhan sendiri yang akan promosi. Bagian kita ini loh, membereskan sikap hati yang di dalam ini loh. Karena seringkali sikap hati kita yang di dalam ini seringkali salah, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya kita jadi orang yang sombong. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang nih ngelihat sikap kita yang busuk ya, merasa kita ini kaya, merasa kita hebat. Ketika ngelihat orang yang status sosialnya lebih rendah dari kita memandang sebelah mata. Lu bagaimana mungkin kita bisa menjadi berkat kalau caranya seperti itu? Saya percaya orang semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup benar di hadapan Tuhan, semakin hatinya dibentuk Tuhan, hatinya diproses Tuhan, harusnya orang itu semakin rendah hati. Tapi kalau ada orang yang ngaku cinta Tuhan tapi tambah sombong, belagu, perlu dipertanyakan, jangan-jangan dia kenal Tuhan secara luar. Dia belum memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita ngerti Tuhan, kita kenal Tuhan, kita ngalami Tuhan, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, hidup kita semakin diubahkan hari demi hari. Sikap kita dengan orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita memperlakukan orang yang umurnya lebih tua dari kita, bagaimana memperlakukan kita orang tua, memperlakukan orang yang lebih rendah status sosialnya. Semuanya akan tercermin dari kehidupan dan sikap kita, dari perbuatan kita. Loh, kita ini sungguh-sungguh kenal Tuhan apa tidak? Banyak orang kenal Tuhan di mulutnya, tapi angkuh, keras kepala, sombong dan belagu. Ketika ditegur marah, nggak terima. Dia cari kelemahan yang menegurnya, bahkan dijelek-jelekkan. Wah, itu orang model kayak begitu loh. Jangan berharap Tuhan mau pakai. Setan yang malah mau pakai.
Karena semakin hari kita kenal Tuhan, semakin hari semakin kita memiliki pengalaman yang benar tentang Tuhan. Kita harus memiliki pengetahuan yang utuh tentang Tuhan, bukan dari satu sisi, dari banyak sisi. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Karakter kita mencerminkan Tuhan. Makanya saya nggak habis pikir, kalau orang rajin ibadah, rajin ke gereja, rajin ikut ibadah online dan onsite, ikut seminar, tapi hidupnya tambah hari nggak berubah. Tambah hari tambah jelek, tambah busuk. Berarti kamu coba ngejar pengakuan manusia, bukan ngejar pengakuan Tuhan. Pingin dapat gelar supaya diakuin manusia. Pingin memiliki jabatan karena itu terhormat dan pingin diakuin manusia. Percuma saja kalau nggak jadi berkat. Percuma saja kalau Tuhan nggak berkenan. Yang hari ini kita kejar itu perkenanan Tuhan. Yang hari ini kita kejar hidup kita itu layak di hadapan Tuhan. Tidak didapatin ada cacat celah sedikit pun di hadapan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kita sudah melakukan banyak aktivitas. Dari muda sampai tua, sampai hari ini kita lakukan aktivitas pelayanan, kita berkorban, tapi motivasi kita salah. Motivasi kita yang nggak murni. Nah, itu kalau sampai hari ini kita melakukan seperti itu, dan motivasi hati kita nggak murni, fokus kita bukan Tuhan, fokus kita pada diri sendiri, ya bertobat. Masih ada kesempatan. Kita balik sama Tuhan. Kita mau luruskan hati kita. Kalau kita ini hidup dengan motivasi hati yang nggak murni, kita akan pakai segala macam cara, kita akan pakai banyak metode. Fokusnya bukan pada Tuhan, tapi orang harus fokus sama kita. Kalau orang itu fokusnya sama kita, atau siapapun, kalau ada hamba Tuhan menarik jemaat untuk dekat dengan dirinya, bukan dengan Tuhan, ada yang salah. Jauhin, tinggalin. Kalau ada hamba Tuhan, siapapun orangnya, fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi fokus kepada apa yang dia lakukan, itu ada yang salah. Jauhin, itu bukan dari Tuhan. Harusnya kalau hamba Tuhan yang benar menarik semua orang untuk dekat kepada Tuhan, untuk mengalami Tuhan, untuk hidupnya diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, bukan untuk dekat dengan dirinya, akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingannya. Kalau itu sudah terjadi, artinya itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tinggalkan hamba Tuhan model seperti itu dan mulai fokus sama Tuhan. Nanti ujungnya kamu terjerat dengan berbagai macam. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang lain. Makanya kita mesti kenal Tuhan itu secara utuh. Pengetahuan kita tentang Allah itu harus ungkul, utuh. Semakin hari semakin kenal Tuhan, hidupmu semakin pintar, tidak mau dibodohin lagi. Hidupmu semakin bijaksana, hidupmu semakin hati-hati, hidupmu semakin takut akan Tuhan. Semakin kenal Tuhan, hidupmu semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Dia. Semakin kenal Tuhan, kamu bisa berhati-hati bertindak, berkelakuan, bersikap. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Dari tindakanmu, ucapanmu, sikapmu, perbuatanmu, semakin hari semakin mencerminkan perbuatan karakternya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini kita mau lihat sampai hati kita ini benar. Enggak, selama ini aku udah cari Tuhan, tapi kok mulutku masih jahat. Aku ini udah ikut ibadah, udah kasih persembahan dan berkatin hamba Tuhan, kok pikiranku masih buruk dan jelek. Aku ini sudah ikut ibadah, tapi kok aku masih cari penghormatan manusia untuk diakuin manusia. Bahwa aku adalah orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang berhasil, orang yang punya gelar, orang yang dapat pencapaian, orang yang kaya. Kalau itu fokusnya, belum benar sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kita minta Roh Kudus bereskan, kita minta Roh Kudus sucikan, biar hari demi hari hidup kita semakin murni di hadapan Tuhan. Yang hari ini kita mau fokuskan adalah hati Tuhan. Hari ini, mulai hari ini, ambil keputusan. Habiskan sisa hidupmu hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau kita senangkan di Tuhan, kalau kita lakukan segala sesuatu murni di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan banyak kebahagiaan. Tapi kalau kita ini coba cari kebahagiaan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan melukai hati Tuhan. Kalau kita coba cari kebahagiaan, cari kesenangan dengan kekuatan kita sendiri, kita akan banyak melakukan dosa dan pelanggaran. Tapi ketika kita menyenangkan hati Tuhan, kebahagiaanmu akan ditambah-tambahkan setiap hari.
hidupmu semakin tenang, hidupmu semakin bahagia, hidupmu semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita mau transparan di hadapan Tuhan, tidak ada yang ditutup-tutupin. Hari ini kita mau belajar transparan di hadapan Tuhan, murni, tulus, sampai kedalaman batin kita. Untuk siapa? Untuk siapa? Kadang saya ini menghadap Tuhan. Tuhan, ketika aku khotbah, aku ngajar, ketika aku pelayanan, sebenarnya aku lakukan untuk Engkau atau untuk diriku sendiri? Tuhan, kalau aku melakukan untuk diriku sendiri, Engkau koreksi, Engkau benarkan, Engkau luruskan. Setiap hari saya minta Tuhan, lurusin hati saya. Karena semakin dipakai Tuhan, semakin dipromosi Tuhan, akan banyak tantangan, banyak godaan. Kalau hati kita nggak lurus, nanti melenceng jauh, percuma dan sia-sia nggak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun hari ini yang Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu perbuat, belajar, bertanggung jawab untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harusnya malu kalau bertahun-tahun kita ini jadi orang Kristen, tapi hidup kita tetap sama. Tetap ribut, tetap gegeran, tetap suka berantem, tetap suka marah, tetap temperamental, tetap mulutnya ngomong kotor. Padahal ngaku cinta Tuhan. Padahal ngaku udah pelayanan. Padahal ngaku sudah rajin ikut doa ini, doa itu. Ikut ibadah ini, ibadah itu. Tapi hidupmu nggak berubah. Kalau hidupmu nggak berubah itu ada yang salah. Ya sadar diri, bertobat, balik sama Tuhan. Jangan ngeyel terus, jangan membenarkan diri terus. Bertobat sungguh-sungguh, cari Tuhan, kasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar kok dari semua tindakan kita, ucapan kita, apapun yang keluar dari hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang, harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Coba kita mau coba merenung sebentar. Ada banyak kekurangan yang mana? Kekurangan itu kita serahin ke Tuhan. Jangan kita coba kekurangan itu kita tutupin dengan segala macam. Kita membenarkan diri, kita melakukan kegiatan rohani. Kalau kita ini memiliki kekurangan, kelemahan dan dosa, jangan ditutupin dengan kegiatan agamawi. Tetap percuma, kelemahanmu harus dibereskan, dosamu harus dibereskan di hadapan Tuhan. Jangan ditutup-tutupin percuma, Tuhan itu tetap melihat. Sampai hal detail yang tersembunyi dalam batin kita pun Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Jadi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hari ini kan kita harus menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Ini motivasi hati kita ini udah benar belum? Motivasi kita untuk dilihat orang atau dilihat Tuhan? Untuk dihormatin manusia atau dihormatin Tuhan? Hati kita motivasinya apa? Untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan kerajaan Allah? Tapi banyak hari harusnya kita fokusnya untuk keuntungan kerajaan Allah, bukan untuk kepentingan pribadi, kepuasan pribadi. Makanya hidup kita ini semakin hari semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan harusnya. Tapi kalau bertahun-tahun gak berubah, ya bertobat. Ada yang salah dengan sikap hatimu. Jangan sampai sikap hati kita ini yang salah ini kita pelihara terus, ujungnya suatu hari kita didapatin gak berkenan di hadapan Tuhan dan ditolak di hadapan Tuhan. Amin. Hidup kita layak di hadapan Tuhan, berkenan dalam segala hal. Hidup kita memberikan buah, segala pekerjaan yang baik. Semakin hari semakin kita kenal Tuhan secara pribadi, hidup kita pasti berubah. Otomatis berkat itu akan ngalir. Otomatis Tuhan akan percayakan banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau hari ini engkau sedang bergumul, struggle, berjuang, datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu tahu setiap penderitaanmu, setiap kelemahanmu, kekuranganmu. Datang sama Tuhan, jangan tutupin semuanya. Toh Tuhan juga tahu. Datang kepada Tuhan, diomongin, minta Tuhan buka jalan. Tuhan pulihkan, Tuhan murnikan. Semakin hari hidup kita semakin didapatin berkenan seperti yang Tuhan mau. Amin. Tambah hari perjalanan hidupmu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tambah hari hidupmu harus semakin membuat nama Tuhan ditinggikan. Hidup kita menghasilkan buah. Yang bisa menikmati buah adalah orang-orang di sekitarmu. Saya berdoa, Bapak Ibu, kelakuan, karakter, sikap, dan tindakanmu semakin mencerminkan Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, orang diberkati. Orang merasakan Tuhan, orang bisa mencicipin surga melalui tingkah laku, kelakuan, perbuatan, serta keputusan apapun yang kita ambil mulai hari ini.
Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerahmu, buat kesetiaanmu. Bapak berdoa untuk setiap orang yang mendengar firman ini, hidupnya semakin hari ditarik dalam pusat kehendak Tuhan. Semakin diubahkan menjadi serupa gambar dengan Tuhan. Memiliki gambaran yang utuh, ungkul tentang Tuhan. Hidupnya mereka dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Mematerakan firman yang sampaikan dengan darah anak domba Allah, terpahat dalam loh batin sampai firman ini jadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mengalami kesakit, kelemahan tubuh yang terbaring di ranjang. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Hamba-Mu berdoa, apapun yang hamba-Mu sampaikan ini semakin memberkati banyak orang. Dimanapun mereka, memberkati banyak bangsa, memberkati banyak suku bangsa. Berkati banyak orang semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan sendiri yang memateraikannya dengan darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. And God bless you.